Pernah lihat video storytelling yang bisa mendapatkan jutaan views? Cara bikinnya sangat mudah, bahkan tanpa skill editing yang bagus, tanpa kamera, tanpa menampilkan wajah, dan tanpa menggunakan suara kita. Nah, ini cocok banget buat para pemula yang ingin membuat konten storytelling. Di sini saya akan tunjukkan sebuah channel yang membuat konten storytelling. Dan kalau kita cek videonya saja baru 40 buah dan sudah mendapatkan 207.000 subscriber. Kalau kita cek di deskripsi channelnya, channel ini dibuat pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Jadi channel ini belum ada setahun. Dengan jumlah penonton sudah mencapai 30.824.000. Ini luar biasa. Kita cek salah satu videonya. Nah, seperti ini. Dan channel ini berhasil dimonetisasi. Videonya berupa gambar slide atau diberikan efek animasi, kemudian voice over, lalu ditambahkan yang namanya subtitle. Dan sebagai bukti bahwa channel seperti ini bisa dimonetisasi, di sini ada, walaupun di sini tidak ada super thank, tetapi di sini sudah ada fitur shoppingnya, menandakan bahwa channel seperti ini bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya secara step by step. Silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa sama-sama sukses. So, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat narasi untuk dijadikan voice over. Buka Google Chrome-nya, kemudian ketikkan di kolom pencarian ini ChatGPT. Nah, ini dia tampilannya. Dan buat kamu yang baru mengakses ChatGPT, silahkan daftar terlebih dahulu untuk bisa menggunakan ChatGPT ini. Di kolom perintah ini kita masukkan prompt. Jadi perintahnya seperti ini. Lalu kita klik tanda panah ini. Nah, ini dia teks narasinya sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Lalu kita salin. Kemudian kita simpan di notepad untuk diedit. Silakan hapus yang kira-kira kurang pas. Dan jika kita sudah membuat teks narasinya, langkah selanjutnya adalah membuat prompt untuk membuat gambar-gambarnya. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya imajinasi ya, kreativitas kita. Gambarannya ada di cerita yang sudah dibuat di ChatGPT tadi. Nah, di sini saya contohkan di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota, hiduplah seorang nenek renta yang menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan. Hidupnya bergantung pada pekerjaan serabutan, bekerja di sawah orang, mencabut rumput, hingga mencuci pakaian tetangga. Kita buat prompt, jadi seorang nenek sedang duduk di depan rumah kayu panggung beratap rumbia. Kemudian tadi ada kata-kata bahwa si nenek bekerja serabutan, ada di sawah, mencuci pakaian. Nah, kita buatkan prompt, seorang nenek sedang bekerja di sawah. Lalu di tag selanjutnya, suatu hari datanglah seorang wanita muda dengan mata sembab dan wajah penuh kegelisahan. Di tangannya tergenggam erat seorang bayi mungil yang belum lama lahir ke dunia. Wanita itu menghampiri si nenek, lalu dengan suara bergetar menyerahkan bayi tersebut kepadanya. Lalu kita buatkan prompt lagi, sini seorang perempuan muda sedang merawat bayi ke rumah si nenek. Nah, seperti itu ya contohnya. Silahkan teman-teman buat prompt-prompt yang lain dari semua narasi yang sudah dibuat. Jika sudah, kita langsung membuat gambarnya. Kita copy satu-satu prompt pembuat gambarnya, lalu kita kembali ke Google Chrome, kemudian buka tab baru. Di sini saya menggunakan Bing Image. Nah, buat teman-teman silakan sebelum menggunakan Bing Image ini daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google. Ya, kemudian prompt yang tadi
kita tempel di sini, lalu klik buat. Nah, ini dia hasilnya. Kita diberikan 4 buah gambar. Nah, dari Bing Image ini, selanjutnya kita download untuk disimpan di galeri HP kita. Cara mendownloadnya sangat mudah. Kita letakkan jari kita di gambarnya, kemudian sampai muncul tulisan seperti ini, kemudian pilih download gambar. Nah, ini sudah tersimpan ya. Silahkan download semua gambar, caranya seperti tadi. Dan silahkan teman-teman buat gambar yang lain dari prompt-prompt yang sudah dibuat tadi. Oke, jika sudah membuat gambarnya, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu membuat voice over. Nah, dalam pembuatan voice over ini, kita bisa menggunakan suara kita sendiri, atau kita bisa minta bantuan yang namanya AI. Saya biasa menggunakan yang namanya ElevenLab. Kita buka tab baru di Google ini, kemudian ketikkan di kolom pencarian ini ElevenLab. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian tadi kita salin dulu ya narasi tag-nya, salin dulu semua sampai sini. Kemudian kita kembali ke Google Chrome. Nah, jika sudah kebuka ElevenLab-nya, klik ikon garis 3 di pojok kiri atas ini, kemudian pilih text to speech. Lalu klik tempel di sini. Ini sudah. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah atau memilih voice over-nya, klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan voice over yang bisa teman-teman pilih. Nah, sementara saya memilih yang Mahaputra ini. Kita kembali, lalu klik generate speech. Nah, kemudian kita download. Caranya adalah klik ikon panah ke bawah ini. Jika sudah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap editing. Kita buka aplikasi editingnya. Saya di sini menggunakan aplikasi editing Capcut ya. Klik proyek baru, lalu pilih foto. Nah, kita masukin gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik tambah, lalu pilih rasio aspek di menu ini, kemudian pilih yang 16:9. Kemudian checklist. Ini gambarnya harus kita atur dulu ya. Disesuaikan dengan aspek rasionya. Caranya klik gambarnya, kemudian tempelkan 2 jari di gambar ini, kemudian di zoom out ya. Kemudian kita atur, silahkan disesuaikan. Saya kasih contoh sekali lagi. Nah, seperti itu. Silahkan teman-teman lakukan ke semua gambar untuk mengatur gambar ini menjadi sesuai dengan aspek rasionya 16:9. Selanjutnya kita masukkan voice over. Klik audio, pilih suara, lalu pilih perangkat. Nah, lalu kita cari voice over yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kemudian klik icon plus ini. Nah, ini sudah masuk ya. Selanjutnya sesuaikan ya antara voice over dengan gambarnya. Jadi jangan sampai antara voice over dengan gambarnya tidak sesuai. Sebagai contoh di sini ada yang tidak cocok antara gambar dengan voice over-nya. Ya, caranya adalah klik gambarnya, kemudian tarik ke kanan ini. Nah, coba kita dengar lagi. Menahan tangis, wanita muda itu menjelaskan, bayi itu adalah hasil hubungan gelap dengan seorang pria yang telah beristri. Nah, ini masih kurang ya. Tinggal tarik-tarik saja seperti ini. Pria itu pergi begitu saja, menolak tanggung jawab. Tak sanggup membesarkan anaknya sendiri, wanita itu menitipkan bayi tersebut kepada sang nenek, sambil memberikan
Nah, ini juga kurang dan kita tarik lagi. Nah, seperti itu. Hari demi hari, ia merawat sang bayi dengan penuh kasih. Nah, silakan teman-teman sesuaikan ya pada semua gambar. Caranya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jika sudah, maka langkah selanjutnya kita membuat subtitle. Caranya adalah klik tag, kemudian pilih keterangan otomatis, kemudian di bahasa sumber ini kita pilih bahasa Indonesia, kemudian checklist. Lalu kita pilih template. Silakan, di sini ada yang berbayar, ada yang gratis. Sebagai contoh, saya akan memilih template yang ini, kemudian klik hasilkan. Nah, ini sudah selesai ya templatenya. Kemudian template ini bisa kita tempatkan di mana sesuai dengan keinginan kita. Caranya kita tinggal tempel saja jari kita pada template ini, kemudian digeser-geser sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, langkah selanjutnya kita berikan efek animasi pada gambar ini. Caranya adalah klik gambarnya, kemudian pilih animasi. Nah, di sini banyak efek animasi yang bisa kita pilih. Sebagai contoh, saya akan memilih efek animasi yang perbesar ini. Di sebuah kampung, Tinggal klik saja ya caranya. Kemudian kecepatan animasinya bisa kita atur seperti ini ya. Saya memilih kecepatannya 1,7 detik. Kemudian jika sudah, klik checklist ya. kecil yang jauh dari hiruk. Kemudian gambar yang lainnya, kita klik gambarnya, kemudian klik animasi, lalu pilih efek-efek yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman lakukan pada gambar-gambar yang lain. Nah, jika sudah, sekarang tinggal simpan di galeri HP kita. Namun sebelum menyimpannya, teman-teman harus memilih resolusi yang paling bagus ya. Ada yang 4K, ada yang 2K, minimal yang paling bagus itu yang 1080 pixel. Kemudian tingkat bingkainya yang 60 atau minimal 50 agar kualitas videonya bagus. Kemudian klik ekspor. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang nenek renta yang menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan. Hidupnya bergantung pada pekerjaan serabutan, bekerja di sawah orang, mencabut rumput, hingga mencuci pakaian tetangga jika ada yang memerlukan. Tak ada yang pasti, namun si nenek tetap tegar menjalani hidupnya. Suatu hari, datanglah seorang wanita muda dengan mata sembab dan wajah penuh kegelisahan. Di tangannya tergenggam erat seorang bayi mungil yang belum lama lahir ke dunia. Wanita itu menghampiri si nenek, lalu dengan suara bergetar menyerahkan bayi tersebut kepadanya. Si nenek terperangah. "Nak, kenapa kau serahkan bayi ini padaku?" Sambil menahan tangis, wanita muda itu menjelaskan, bayi itu adalah hasil hubungan gelap dengan seorang pria yang telah beristri. Pria itu pergi begitu saja, menolak tanggung jawab. Tak sanggup membesarkan anaknya sendiri, wanita itu menitipkan bayi tersebut kepada sang nenek, sambil memberikan sedikit uang yang tersisa padanya. Walau hidupnya sendiri pas-pasan, si nenek menerima titipan itu dengan hati lapang. Hari demi hari, ia merawat sang bayi dengan penuh kasih, walau harus berjuang lebih keras untuk membeli susu dan makanan. Tetangga-tetangga yang melihat perjuangan si nenek pun kadang tergerak memberi bantuan. Waktu berlalu. Demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sang anak asuh, si nenek mulai berjualan nasi di depan rumah. Usahanya yang sederhana ternyata membawa hasil. Sedikit demi sedikit, ia bisa menabung hingga cukup untuk menyekolahkan anak itu. Anak itu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak baik. Ia berhasil lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak.